Buka lagi kitab Anda ini, kitab Lukas pasal 18 ayat 12. Bunyinya begini: aku berpuasa 1 minggu 2 kali, dan aku membayar 1/10 dari penghasilanku. Ngajarkan apa? Ngajarkan puasa Senin dan Kamis, puasa sunnah Senin dan Kamis diajarkan di Alkitab. Ayo, sekarang gantian Bapak Ibu yang masuk Islam. Seperti itu. Alhamdulillah, kita ini hidup di era digital yang semakin kita mempelajari Alkitab, Bible, semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita mempelajari Bible, Alkitab, semakin kita cinta kepada Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi as-sidqiyya wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd, yang kami hormati, yang kami muliakan, para hadirin semuanya yang senantiasa kami muliakan di hati kami dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan di hati kami semuanya, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah. Izinkan saya menyampaikan pantun, karena tadi diawali dengan pantun. Setiap satu bait mohon dibantu dibalas dengan kata cakep. Baik, bismillah. Jalan-jalan ke Sangihe, pagi-pagi beli durian. Buat apa pergi ke Sangihe kalau cuman buat beli durian? Baik, satu lagi pantun terakhir. Jalan-jalan ke Surabaya. Oh, mantap, semangat. Jangan lupa beli kopi jahe. Kalau ada mu'alaf center Ayah Sofia, maka yang terbaik adalah MCN Ayah Sofia Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hadirin sekalian yang kami hormati, kita semuanya sekali lagi para mualaf, alhamdulillah tadi sudah dilantik ibu-ibu dan bapak-bapak, ibu-ibu yang cantik. Ini bapak-bapak, para suami-suami, lihat tadi istrinya dilantik. Jaga itu istrinya, bapak-bapak. Kalau bapak-bapak ada yang sudah tidak cinta, yang menganggap bahwa istrinya sudah tidak lagi menarik, maka ketahuilah istri Anda itu menarik di mata lelaki orang lain. Ini merah, nih merah. Kemarin itu Oto, mobil MCN Ayah Sofia Sulawesi Utara. Saya izin menggunakan panggungnya Ustadz Kainama. Mobilnya MCN Ayah Sofia Sulut itu dihias menggunakan pita warna merah, karpet warna merah. Bunda Hani protes, komplain kepada pihak yang merias, kenapa tidak warna hijau, Jo? Harusnya warna hijau ini. Saya bilang tidak apa-apa, karena merah itu adalah lipstick menarik buat bapak-bapak.
Jadi kalau ada para suami bapak-bapak yang jatuh cinta kepada orang lain, wanita lain, hanya karena lipstik warna merah, maka para ibu-ibu mualaf di sini, lipstiknya lebih merah lagi. Hadirin sekalian, sama seperti kita umat Islam ini, dulu terutama di wilayah di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa bagian timur, ada Jawa Timur, itu masyarakat kita biasa diberikan lipstik. Apa itu? Kemasan yang menarik. Dari saudara kita Kristen Katolik, biasanya para misionaris itu membuat kemasan-kemasan yang menarik, membagikan beras, sembako, Indomie, kecap, gula dan lain sebagainya. Itu rutin di seluruh wilayah penjuru daerah Jawa Timur, biasanya Jawa Tengah juga. Maka dari itu kita sebagai orang-orang Islam, umat Islam ini harus lipstiknya lebih merah lagi, lebih merah lagi. Apa? Gantian kita sekarang yang harus memberikan kepada saudara-saudara kita kemasan lipstik itu lebih menarik. Kita rajin memberikan sembako. Kita yang harus lebih rajin, kalau ada daging kurban dibagikan kepada yang saudara kita Kristen dan Katolik. Jadi mudah-mudahan insya Allah kalau kemarin tidak sampai ya Bunda Heni ya, kalau 4 tidak bisa sampai ya ke saudara kita Kristen Katolik ya. Ya insya Allah mudah-mudahan tahun depan bisa bertambah, supaya bisa nyampe daging-daging kurban itu ke wilayah-wilayah saudara kita Kristen dan Katolik. Hadirin sekalian, ada satu fenomena lagi dulu. Sekarang kita eranya digital ini, apa-apa serba digital. Informasi ini menyebar luar biasa. Dulu kita untuk menghubungi saudara atau keluarga, itu biasanya kita menggunakan apa? Telepon atau telepon umum ya, pakai koin begini. Kemudian berkembang lagi menjadi telepon genggam, SMS. Jadi kalau dulu ada orang naik haji, itu sakralnya minta ampun. Wah, kalau sudah berangkat sudah wallahu a'lam, kabar itu deg-degan, entah mati entah masih hidup nantinya. Karena apa? Kalau datang pun tidak diketahui kapan pastinya. Berhari-hari menunggu, setiap hari dibacakan Al-Quran. Kalau sekarang alhamdulillah, ini era kita ini era menuju mendekat lagi kepada ilmu Allah. Apa itu? HP. Kata Ustadz Kenama, kita sudah berada di dimensi lain ini. Dimensi lain. Dimensi yang kita bisa terhubung dengan masyarakat seluruh penjuru dunia. Dan ini era di mana alhamdulillah kita umat Islam ini sangat terbantu sekali dengan era digital ini. Misal contoh begini, dulu ada kejadian, banyak sekali kejadian seperti ini di daerah Jawa Timur. Ada misionaris datang ke rumah-rumah orang Islam, menyampaikan Al-Quran. Bapak Ibu, kata misionaris Kristen Katolik, Bapak Ibu, ini Al-Quran. Coba buka surat Al-Baqarah ayat 183. Dibuka sama orang Islam itu. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat banyak yang sudah tahu. Ini biasanya dibacakan saat bulan Ramadan. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa
sebagaimana diwajibkan atas kaum sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian saudara kita dari misionaris bertanya, sudah tahu artinya, Bu? Saya ini orang apa, Bu? Saya orang Kristen, saya orang Nasrani. Pertanyaan saya, ini umat sebelum kalian, kaum sebelum kalian itu siapa? Ya Nasrani. Bu, Pak, saya tidak berpuasa. Anda telah dibohongi. Bagaimana? Murtadlah. Murtad, masuk Kristen, berbondong-bondong orang masuk Kristen karena pekerjaan misionaris seperti ini, menunjukkan ayat-ayat Al-Quran. Namun alhamdulillah, ada Ustadz Kainama dan banyak sekali para dai-dai sekarang ini menyampaikan kebenaran. Informasi lewat HP begini, kita tiap malam bisa nonton Ustadz Kainama. Masya Allah. Orang misionaris seperti tadi, kalau bisa jangan boleh pulang, jangan dimarahi, jangan diusir. Buatkan kopi teh panas, kalau perlu yang panas mendidih 100 derajat Celcius. Biar apa? Biar gak pulang-pulang. Ayo kita diskusi. Mana Bible-nya Bapak Ibu? Mana Bible-nya? Alkitabnya mana? Tunjukkan sekarang. Sekarang buka kitab Imamat pasal 23 ayat 29. Buka, Pak, buka. Begitu. Bunyinya begini: barang siapa yang pada hari itu tidak merendahkan dirinya dengan cara berpuasa, maka wajib dilenyapkan atas kaumnya. Wajib dihukum mati, Bapak Ibu. Yang tidak berpuasa wajib dihukum mati, disalib, dilempari batu. Hukuman untuk orang yang tidak berpuasa di masa dulu, di masa Nabi dan Rasul zaman dulu, di Alkitab. Kemudian buka lagi Bapak Ibu, buka lagi kitab Anda, Matius pasal 4 ayat 2. Coba baca. Bunyinya begini: setelah 40 hari dan 40 malam Yesus berpuasa, maka laparlah Yesus. Yesus aja berpuasa, kenapa Bapak tidak berpuasa? Nah, buka lagi kitab Anda ini, kitab Lukas pasal 18 ayat 12. Bunyinya begini: aku berpuasa 1 minggu 2 kali, dan aku membayar 1/10 dari penghasilanku. Ngajarkan apa? Ngajarkan puasa Senin dan Kamis. Puasa sunnah Senin dan Kamis diajarkan di Alkitab. Ayo, sekarang gantian Bapak Ibu yang masuk Islam. Seperti itu. Alhamdulillah, kita ini hidup di era digital yang semakin kita mempelajari Alkitab, Bible, semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita mempelajari Bible, Alkitab, semakin kita cinta kepada Islam. Alhamdulillah. Hadirin sekalian, terakhir Mu'alaf Center Hagia Sophia ini lahir dengan mengharap cinta dan kasih sayang Allah. Maka marilah kita senantiasa minta, kalau ada apapun persoalan, kalau ada apapun permintaan, maka mintalah kita kepada kasih sayang dan cinta kepada Allah. Contoh begini, sahabat saya itu punya pondok pesantren. Pondok pesantrennya kecil, pondok pesantren tahfidzul Quran. Dia ini punya santri beberapa. Kemudian di depan pesantren tahfidznya itu, di depan itu ada tanah kosong. Nah, tanah kosongnya itu dicari sama sahabat saya. Ini tanah kosong milik siapa ya? Nah, kebetulan pada hari itu ada tukang kebun yang di situ. Ditanya, Pak tukang kebun, ini punya siapa? Oh, ini punya majikan saya.
orangnya tinggal di Jakarta sana. Itu teman saya orang Malang. Oh, tolong Pak ya, bisa nggak kalau ini kebun ini, tanah kosong ini kita tanami, kita bersihkan rutin, kita yang santri-santri nanti nanemi, biar santri-santri punya keahlian untuk bercocok tanam. Oh bisa Pak, boleh. Diperbolehkan sama tukang kebunnya. Akhirnya santri-santri rutin di sana bercocok tanam, menanam singkong, menanam tanaman-tanaman sayur mayur di situ. Lah kok dapat sekian bulan, dapat kurang lebih 4 bulan, datang orang dari Jakarta naik mobil di sana. Loh kok ada tanamannya begitu kan? Ada santri-santri menanam di situ. Marahlah itu orang, marah langsung. Siapa ini yang ini pakai tanah saya ini? Sahabat saya, Ustadz itu datang. Oh saya Bu, ini santri-santri saya. Kok bisa ini tanah saya? Ngawur aja kamu ini. Ini tanah saya, kamu tanpa pamit menanam di sini. Saya sudah sampun pamit kepada tukang kebunnya Ibu. Nggak bisa itu, nggak begitu caranya. Akhirnya ini lama-lama pulang lewat telepon, akhirnya debat lewat telepon. Bagaimana Pak? Itu cabut semua itu tanaman, nggak boleh nanam di situ. Marah-marah itu orang lewat telepon. Akhirnya begini, Bu, Pak, begini saja. Itu kan tanah sudah tidak termanfaatkan dengan baik. Itu tujuannya santri-santri kami di sana itu supaya tanah itu termanfaatkan, tidak nganggur kosong di situ. Yang bersihkan juga kita juga santri-santri. Kami cuma pinjam Pak, Bu. Gini saja, gimana kalau tanah itu kami beli? Kata sahabat saya begitu. Emangnya kamu punya uang berapa? Mau beli tanah saya? Kata sahabat saya, Bu, Pak, saya tidak punya uang. Bu, saya tidak punya uang. Tapi saya punya Allah. Gemetar itu si hati pemilik tanah itu. Hanya kata-kata itu, terakhir itu. Bu, saya tidak punya uang, tapi saya punya Allah. Akhirnya dapat 1 pekan kemudian si ibu tadi telepon, Pak, Bapak boleh silakan pakai tanah itu, akan kami wakafkan untuk pesantrennya Bapak. Ini cerita yang real ya, fakta, dan pernah terjadi seperti itu. Merubah kejadian yang horor menjadi kejadian yang indah. Siapa yang merubah itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu mudah-mudahan kita semuanya, para pegiat MCN Hagia Sophia ini, kalau ada apapun maka kita kembalinya mengharap kepada cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah lah yang memiliki kemampuan, kekuatan untuk merubah keadaan. Demikian kami akhiri. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B'Shem Adonai HaRahman HaRahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin HaRahman HaRahum Molech Yom Haddin Otcha Abedim Obcha Mistayim